Halo, cek 123 123 123. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction. Setelah kemarin gue habis nge-reaction The Beginning After the Slideshow ya, sekarang gue pengen nonton satu anime lagi yang selalu muncul setiap kali gue live lah. Bang, coba nonton To Be Hero X, untuk menjadi Hero X. Apa itu? Apakah kita akan menjadi Twitter? Gue sama sekali nggak tahu nih anime tentang apa ya. Gue cuma sempat lihat trailernya sih. Sama gue sempat kena spoiler soal plot twist di episode 1. Jadi gue rasa gue nggak bakal kaget sih sama plot twist di episode 1 nanti ya. Tapi tetap aja gue masih nggak tahu nih anime tentang apa sih. Jadi ya mari kita coba nonton ya. Apakah anime ini beneran bagus atau tidak. Soalnya banyak yang bilang bagus sih. So sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime untuk menjadi Twitter. Dan bye bye guys. Gas 3 episode, gue nonton dulu. Kalau episode satunya menarik, gue bakal lanjut sampai 2 dan 3. Tapi kalau dari episode 1 aja gue udah gak tertarik, ya kita gak usah lanjut lah ya. Bukannya apa, cuma gue rada kurang suka tema-tema hero-hero begini nih. Dan gue gak mau dengar yang dub Jepang. Dub Cina lah, lagi nonton anime Cina nih. Jarang-jarang gue nonton anime Cina, masa dubnya Jepang loh. Anjir, aneh sekali nonton anime Cina pakai speed 2. Gua turun ke 1,5 dulu ya. X di sini secara lahiriah adalah gelar pahlawan nomor 1. Oh, untuk menjadi hero pertama. Dia ingin menggunakan surat PHK untuk serap lebih banyak kekuatan kamu apa? Kekuatanku adalah menyebarkan surat PHK. Anime apa ini? Kejawab juga nih kenapa dia mati, karena dia pengen. Ya karena dia pengen mati aja. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia pengen mati? Nah ini yang kesebar nih spoilernya nih. Si cewek itu mati. Siapa cewek ini? Ini siapa? Ini dia punya pacar kah? Xiao Yu. Gue nggak bisa hafal nama-nama Mandarin. Bukannya pacarnya tadi lagi di tempat syuting ya? Gue curiga nih anime kayak Isura loh. Karakternya banyak terus pukul semua nanti. Coba ya gue nonton sampai episode 3 ya. Gue ingin mencoba memahami ini anime apa gitu. Xiao Yue King memiliki kemampuan wormhole. Xiao Yue King tuh yang mati tadi di ending di ending episode 1. Dah, masih hidup. Baru juga mau cerita sedikit bro. Baru juga mau menikah bro. Berkelahi lagi. Lanjut episode 3 ya guys ya. Terakhir nih gue nonton di anime nih ya. Kalau isinya masih baku pukul doang, gak bakal gue lanjut. Gue kira nih animenya berat di cerita loh. Soalnya kan spoilernya kayak oh ini mati, ini tiba-tiba begini. Wah ini ceritanya bakalan unik nih. 2 episode pertama baku pukul ya. Ini mah Reject Ranger. Nah gue nonton episode 3 dulu ya. Gak, padahal dari episode 1 udah dijelasin soal power system di dunia itu. Gara-gara speed 2 jadi gagal paham. Bodoh amat bro. Gue gak peduli dengan power systemnya. Kalau animenya cuma baku pukul doang, males gua bro. Sejauh ini 2 episode isinya baku pukul semua nih. Bosan ya bang? Bosan sih. Nah iya, referensinya apa tuh? The Boys tuh A Train. Kalau di The Boys kan A Train nabrak orang, orangnya hancur ya. Ini malah kebalik. Ya itu tadi To Be Hero X 3 episode pertama. Lumayan loh. Kalau mau bilang jelek mah lebih jelek TBAT. Kukira 1 episode doang. Awalnya sih cuma pengen nonton 1 episode. Cuman kalau gue berhenti di episode 1 isinya cuman marah-marah doang. Makanya gue lanjut sampai episode 3 dan ya lumayan lah. Jadi gimana? Lumayan lah. Cuma ini bukan tipe anime yang gue suka sih. Padahal dari premis cukup menarik dan lumayan segar. Segar yuk, ini mah Reject Ranger bro. Reject Ranger tapi dari POV yang berbeda aja. Reject Ranger kan juga pahlawan tapi pura-pura kan. Semuanya cuma sandiwara. Sama mah dengan karakternya Nice di sini. Dari segi visual gimana? Bagus. Ini anime tuh pada beberapa postingan dibandingin sama Arcane sih. Cuma menurut gua Arcane lebih powerful kok. Dari segi cerita, action sama musik itu lebih bagus kok. Cuma ini gua nggak akan bilang jelek mah. Kalau ini dibilang jelek mah ada yang salah sama matamu. Awalnya sih gue sempat ngira kalau ini bakal jadi cerita remeh-temeh ya. Apalagi di episode 1. Apa coba? Episode 1 villainnya mantan bos yang kekuatannya lempar surat PHK. Gue kira bakal jadi cerita lucu-lucuan gitu. Tapi masuk episode 2, masuk episode 3 oke lah. Kelihatan kalau ini anime punya ada pesan yang mau disampaikan gitu. Kayak setiap pahlawan punya struggle-nya masing-masing. Si MC di sini tuh sedang mencoba mencari jati diri dengan sedang menjadi diri orang lain gitu. Cuma apakah gue bakal lanjut? Enggak. Ini bukan tipe anime gue banget. Cuma ya hari ini tuh gue habis maraton 3 anime. To Be Hero X, Isekai Om-Om yang jadi villainess, sama ReZero season 3. Dan gue masih sangat lebih menikmati Isekai Om-Om sama ReZero daripada To Be Hero X. Emang dasarnya gue gak suka anime. Ya begitu ya, anime begini gue emang gak suka. Kalau lu minta pendapat gue dari kacamata gue mah ya lumayan aja mah, gak jelek kok. Gue masih bisa objektif untuk tidak mengatakan ini anime jelek.
Tapi gue nggak bisa subjektif untuk mengatakan ini anime bagus banget. Di sini semua orang bisa jadi pahlawan dan semua orang bisa jadi penjahat. Kalau semua orang bisa jadi pahlawan dan semua orang jadi penjahat, kesannya terlalu remeh ya. Bahkan orang biasa pun bisa punya kekuatan super tuh. Apa bedanya dengan pahlawan coba? Jadi istilahnya tuh bahkan Kroco pun bisa jadi karakter utama hanya dalam 1-2 episode aja. Kayak si MC tuh yang di awal episode 1 sih menurut gue tuh lemah banget loh. Tiba-tiba jadi pahlawan, tiba-tiba jadi ini. Kita secara background kita belum kenal sama dia, emosional belum terikat sama dia. Tiba-tiba dia harus jadi orang lain, dan tiba-tiba dia seakan-akan kayak wah ini orang wah sekali loh. Gue nggak dapat pak kesan perasaan emosional itu. Lu siapa? Lu siapa bro? Anggapannya tuh kayak lu nonton ReZero baru episode 1 tiba-tiba pengen langsung ngalahin Regulus gitu yang ada di season 3. Lu siapa bro? Tiba-tiba gue harus peduli ngeliat lu ngalahin Regulus. Setidaknya kenalan dulu kayak apa kayak. Bikin kita peduli dulu kayak sama karakter utamanya kayak. Baru kasih dia konflik. Gue belum kenal lu siapa, tiba-tiba lu seakan-akan memaksa gue untuk peduli dengan dirimu gitu. Kalau dibandingkan sama Ishura bagus mana? Ya inilah Ishura mah tidak ada cerita cok. Ishura mah kosong, ini masih oke lah. Pendalaman karakternya nggak terlalu dalam ya. Lebih tepatnya terlalu cepat sih. Masih belum cukup dalam untuk bisa bikin gue peduli gitu. Sampai ada investasi hati ke MC. Justru karakter sampingnya menurut gue tuh lebih dalam daripada si MC. Mulai dari episode 2 yang pacarnya si Nice sama episode 3 yang Damkar nih malah lebih ngena daripada progresnya MC di episode 1. Kayak waktu di episode 3 yang Damkar nih, gue lumayan kena tuh pas lihat dia ketemu sama si bocil tuh yang jadi villain. Lebih dapat bro daripada MC. Lu siapa sih? Cuma tetap aja sih, gue tuh gak bakal kejual kalau hanya gara-gara visual. Ini mengingatkan gue tuh sama Cyberpunk Edge Runner. Semua orang tuh bilang bagus tuh Edge Runner, bagus, ceritanya luar biasa. Gue nonton, gue emang gak suka cerita kayak begitu. Gue nggak suka tema cyberpunk, gue nggak suka cerita bunuh-bunuhan di mana karakter sampingan tuh kayak tidak ada harga dirinya. Gue nonton sampai tamat dan gue tetap tidak menikmati. Cuma gue tetap akan bilang itu anime ya bagus aja mah. Cuma gue pribadi nggak cocok. Sama kayak To Be Hero X. Secara visual sih bagus. Kalau lo cari scene action ini bisa memanjakan mata lah. Terutama kalau lo pengen penyegaran dari dari anime Jepang ya. Itu setidaknya yang gue lihat dari 3 episode pertama ya. Sebenarnya yang bikin gue tertarik itu openingnya. Di openingnya tuh diliatin banyak banget karakter. Ada anjing segala macam. Ekspektasi gue di 3 episode pertama kita tuh bakal dibikin kenal sama semua karakter yang ada di opening. Ternyata sampai 3 episode pertama kayaknya cuma berkutat di MC doang nih si Nice ini. Dan itu pun gue nggak dapat keterikatan emosional sama si Nice. 24 episode. Gue kira 12 doang. Masih bisa dimaklumi kalau pacingnya agak pelan sih. 24 episode soalnya. Ya kabarin aja lah kalau misalnya kedepannya tambah bagus ya. Mungkin gue bakal tertarik buat nonton. Oh ya rank malah boleh. Kita coba cek berapa sih ratingnya ini anime. Oh rating tinggi banget 8,50 cok. Anjay. Wow. Tinggi banget mah ratingnya 8,50. Ya itu aja lah untuk To Be Hero X, untuk menjadi Hero X. Gimana pendapat kalian? Apa kalian suka anime ini? Anjir, gue baru cek nih di sini nih. Lu lihat di sini nih. Supporting Nice karakter sampingan bro. Karakter utamanya si X. Jadi 3 episode pertama kita ngelihat ceritanya karakter sampingan bro, bukan karakter utama. Kayaknya harus maraton sih anime begini nih. Kalau nonton tiap minggu kayak kurang gitu. Gak bisa nangkap esensi dari animenya nih kalau nonton tiap minggu. Apalagi setelah gue tahu kalau ternyata Nice cuma karakter sampingan ya di sini ya. Harus nunggu si X keluar nih mungkin baru kelihatan bagus banget nih anime. Nanti aja lah ya. Kabari aja lah kalau misalnya ternyata tiba-tiba ceritanya mind blowing gitu. Ada sesuatu yang luar biasa selain dari baku pukul dan visual keren ya. Abang ini akan kembali menonton kalau ternyata ada. Ya itu aja lah ya. Thank you semua nonton sampai detik ini. Kalian suka atau tidak? Ku tulis aja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dan bye-bye guys. Sabar nih, MC kita kan bukan Nice ya namanya. MC kita kan namanya Ling Ling ya. Nggak ada Ling Ling di sini bro. Nggak ada bro Ling Ling. Mana dia Ling Ling? Udah fix dia jadi Nice berarti. Kalau gua sih 3 episode awal 7,8/10. Oke, masih enak ditonton, gak sampai mau drop nonton. Kalau misalnya 3 episode pertama itu masih kayak episode 1, gua drop. Tapi syukurnya kelihatan tuh ada potensi di episode 3. Artinya ya kedepannya bakal ada sesuatu yang mungkin bisa lebih mind blowing lagi. Feel-nya To Be Hero sama dengan Solev versi Donghua. Solev? Feel To Be Hero Solev? Dari mananya Solev? Ending episode 1 kan mind blowing. Gue udah kena spoiler bro, jadi gak mind blowing. Apalagi masuk episode 2 malah jadi tanda tanya dan tidak terjawab tuh. Bagusan The Beginning After the End. Oh jelas, The Beginning After the End masih lebih bagus daripada To Be Hero X.
Buktinya apa? The Beginning After the End bisa dibikin dengan menggunakan PowerPoint. Artinya apa? Produksinya lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat daripada anime semacam To Be Hero X ini. Yang dimana-mana kalau ada yang simple, kenapa harus yang ribet? Artinya sesuatu yang lebih mudah itu lebih baik daripada sesuatu yang lebih ribet. Maka dari itu The Beginning After the Slideshow lebih bagus daripada To Be Hero X. Begitu cara berpikirnya, tolong diperbaiki mindsetnya. Coba lihat MC-nya tuh berprogres dimulai dari bocil. Tidak kayak To Be Hero X dari episode 1 tiba-tiba sudah langsung jadi jago. Apa kamu? Aku belum kenal kamu. Lihatlah Arthur di Beginning After the Slideshow. Dari bayi kita langsung diperkenalkan dengan karakternya. Sang raja bijaksana. Sudah fix The Beginning After the Slideshow lebih bagus daripada To Be Hero X. Apa? Animenya cuma baku pukul doang isinya. Oh, lihatlah itu The Beginning After the Slideshow. Scene actionnya ada nggak? Nggak ada. Yang ada PowerPoint. Sudah fix lebih bagus. Tidak mau nonton anime cuma baku pukul doang kan? Nah itu The Beginning After the Slideshow lebih berisi daripada To Be Hero X. Lihatlah betapa bagusnya anime buatan Jepang di tahun ini dibandingkan anime buatan Cina. Apa itu Donghua? Bagusan The Beginning After the Slideshow lah. Itu mah pengetahuan umum. Understand? Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus, The Beginning After the Slideshow atau To Be Hero X? Ya benar, ReZero Season 3.